Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan Du Tian kepadanya. Setelah memindai dengan akal ilahi, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Du Tian telah mengambil banyak jade surgawi, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Setiap kali sekte-sekte itu menyerahkan giok langit, Du Tian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang dia melihat mereka, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Ini tas kecil berisi lebih dari 100 kali giok langit yang aku dapatkan dari alam surgawi. Tidak heran sekte pemurnian jiwa ini memiliki begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin menyala. Dia mengguncang tas dan kemudian sejumlah besar giok langit mengelilinginya. Dalam sekejap, gua dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang kaya. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas. Wang Lin dengan hati-hati meletakkan tas itu dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual celestial. Energi spiritual celestial membanjiri tubuhnya dan mulai menyaring energi spiritual di dalam dirinya. Wang Lin sudah mengalami ini sebelumnya, jadi dia dengan mudah memulainya lagi untuk memulai terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Ketika sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya diringkas menjadi bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, tetapi perbedaannya seperti surga dan bumi. 3 hari kemudian, giok langit di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu dan retakan muncul pada mereka, lalu akhirnya berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu untuk menampar tas itu sekali lagi. Dia mengambil sejumlah besar giok langit lagi. Penyerapan energi spiritual langit tidak pernah berhenti. Dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memurnikan energi spiritual di dalam dirinya serta daging dan tulangnya. Langkah pertama ke tahap transformasi jiwa adalah untuk sepenuhnya menyempurnakan tubuh sehingga dapat menahan kekuatan energi spiritual celestial. Sebelum alam surgawi runtuh, tidak perlu melakukan semua ini. Yang harus mereka lakukan adalah pergi ke kolam pembersihan roh selama beberapa bulan untuk membersihkan diri dari tubuh fana mereka dan mendapatkan satu yang dapat menahan energi spiritual celestial. Namun, sekarang alam surgawi dihancurkan dan kolam pembersihan roh hilang, para kultivator membutuhkan sejumlah besar giok langit untuk menghilangkan akar fana mereka. Ketika akar fana seseorang sepenuhnya dihilangkan, langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah untuk jiwa asal seseorang untuk pergi dari non-korporeal ke korporeal. Meskipun itu tidak dapat menggantikan tubuh fisik, jiwa asal jasmani beberapa kali lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Cara untuk melihatnya adalah seperti ini, Naschen Soul seperti sebuah bayi dan jiwa asal adalah bayi yang tumbuh menjadi seorang pemuda. Selanjutnya, tahap transformasi jiwa membawa perubahan misterius. Pemuda itu tumbuh menjadi orang dewasa muda yang kuat dengan senjata di tangannya. Pada tahap ini, jiwa asal jauh lebih kuat daripada jiwa asal pada tahap formasi jiwa. Jiwa situnan yang begitu besar adalah tanda bahwa ia telah melewati tahap transformasi jiwa. Bahkan jiwa seorang kultivator ascendan adalah ukuran yang sama dengan seorang kultivator transformasi jiwa. Hanya ketika seseorang menerobos tahap ascendan ke langkah berikutnya akan ada perubahan lain. Namun, tingkat itu terlalu jauh untuk dipertimbangkan oleh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Sejumlah besar giok surgawi di tasnya telah diserap, dan di sekitarnya ada tanda giok surgawi yang telah berubah menjadi debu. Bola energi spiritual dalam tariannya pecah pada hari ini dan kekuatan hisap yang kuat datang dari celah. Semua energi spiritual celestial yang diserap Wang Lin tersedot ke dalam. Bahkan jade surgawi yang baru saja diambilnya berubah menjadi debu ketika energi spiritual celestial dari mereka tersedot ke dalam celah itu. Bola energi spiritual berangsur-angsur berubah warna. Itu mulai berwarna hijau dan sekarang bersinar keemasan. Pikiran Wang Lin masih jernih, jadi dia dengan tenang melihat perubahan di tubuhnya seolah dia sedang melihat orang lain. Tak lama setelah, ketika semua energi spiritual celestial diserap oleh bola energi spiritual, bola menjadi sepenuhnya emas. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan kemudian semakin banyak retakan muncul di atasnya. Kemudian, dengan suara keras, semua energi spiritual celestial dalam tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya keluar sampai 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya, tetapi ada kekuatan yang kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan terjadi pada jiwa asalnya. Ketika inti emas hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang diisi dengan energi spiritual celestial. Semua pori-pori di tubuhnya membuka dan melepaskan untaian energi spiritual celestial. Tak lama setelah itu, semua energi spiritual celestial yang keluar dari pori-porinya kembali ke tubuhnya melalui lubang-lubangnya. Proses ini berubah menjadi sebuah siklus. Tubuh Wang Lin secara bertahap menjadi transparan dan kemudian pakaiannya perlahan menghilang. 2 tas pegangnya jatuh ke tanah. Energi spiritual celestial perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya. Meridian ini terbuat dari energi spiritual celestial, jadi mereka secara alami akan mampu menahan kekuatan energi spiritual celestial. Daging di tubuhnya mulai berubah juga ketika energi spiritual celestial mulai menyerap ke dalam tubuh ini.
Saat ini dia terlihat seperti makhluk surgawi. Proses mengubah seluruh tubuhnya berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui. Selama periode waktu ini, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Dia mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke tubuhnya tetapi dihentikan di luar. Seolah-olah tubuh itu bukan lagi miliknya dan dia tidak bisa lagi melebur dengannya. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma. Aroma ini sangat memikat, seolah-olah beberapa ramuan roh baru saja digali. Aroma itu melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Dutian menyala. Matanya menunjukkan kilatan kekaguman dan dia menghela nafas. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, sudah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tangannya membentuk segel, lalu cahaya hitam segera mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama dari tahap transformasi jiwa menarik binatang buas dan setan kuat yang ingin memiliki tubuh. Namun, sekte pemurnian jiwa aku menghususkan diri dalam jiwa-jiwa, jadi tidak apa-apa jika iblis-iblis itu tidak datang, tetapi jika mereka melakukannya, maka mereka dapat menjadi makanan bagi bendera jiwa 1 miliar jiwa. Aku juga tidak takut pada binatang buas itu. Formasi perlindungan Soul Refining Sect dapat menjaga mereka semua di luar. Belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut. Percobaan berbahaya ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa tidak ada artinya bagi Wang Lin dengan Dutian melindunginya, tetapi bagi para kultivator nakal atau lemah sekte, itu mengancam jiwa. Selama transformasi, jiwa asal dipaksa keluar dari tubuh dan tubuh dibiarkan tak berdaya. Jika ada beberapa iblis atau jiwa yang kuat di sekitarnya, mereka dapat dengan mudah memiliki atau melahap tubuh. Bahkan binatang buas sangat tertarik pada tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta alami, dan melahapnya akan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah jiwa asal kembali ke tubuh dan mengklaim energi di dalam, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang buas. Di dalam gua, Wang Lin menjangkau dengan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar benda langit jades. Kali ini energi spiritual celestial tidak terserap oleh tubuh tetapi oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual celestial memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih korporeal. Pada saat ini, Wang Lin mengerti bahwa begitu jiwa asalnya menjadi korporeal, ia akan dapat kembali memasuki tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Butuh waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi korporeal. Di luar gua, mata Dutian menyala dan dia melambaikan tangan kirinya. Jiwa primer emas ungu terbang keluar, meraih jiwa hitam, nakal, dan menyeretnya ke bendera jiwa. Dutian bergumam, ini sudah yang ke-19. Sayangnya, mereka semua adalah fragmen jiwa formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lain. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan ungu terbang dari kejauhan. Formasi perlindungan tidak menghentikannya, jadi itu dibebankan langsung ke gua. Mata Dutian menyala dan dia tertawa. Dia telah membuatnya sehingga formasi tidak akan menghentikan jiwa. Itulah sebabnya mereka masuk. Bagus, ayo. Mata Dutian menyala dan dia bergerak. Dia melompat ke udara dan mencapai ke arah jiwa keemasan ungu. Cahaya keemasan ungu menghilang dan menghindari tangan Dutian, lalu menerjang ke arah gua. Melihat bahwa fragmen jiwa hendak memasuki gua, Dutian dengan cepat bergerak dan dalam sekejap muncul di hadapan fragmen jiwa. Dia tertawa. Sayangnya, kamu belum mencapai tahap transformasi jiwa, kamu hanya di perbatasan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan pusaran raksasa muncul. Dutian berteriak, pusaran jiwa. Fragmen jiwa menjerit dan dengan cepat mundur, tetapi Dutian selangkah lebih maju. Dia berkata, tangkap. Kekuatan pengisapan yang kuat datang dari pusaran dan fragmen jiwa keemasan ungu diseret ke pusaran. Dutian tersenyum, tetapi tepat pada saat ini, ledakan keras datang dari formasi perlindungan Soul Refining Sect. Formasi itu bergetar dan kemudian benar-benar runtuh. Bang keras ini segera bergema di seluruh sekte pemurnian jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu jatuh dan retakan muncul pada mereka, membuat para murid ketakutan. Di langit, sosok merah mengenakan jubah merah muncul. Sosok ini memancarkan aura kuat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Zukuezi. Ekspresi Dutian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan fragmen jiwa ini, jadi dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Dutian. Zukuezi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meskipun dia terlihat kuno, dia masih memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana ketika langit gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya yang menyala-nyala, benar-benar menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak dapat merasakan seuntai energi spiritual atau bahkan energi spiritual celestial di tubuhnya, tetapi kultivator ascendan tahap awal akan dipaksa untuk mundur, dan bahkan monster ascendan tahap pertengahan akan secara tidak sadar mundur.
Dia adalah satu-satunya kultivator ascendan tahap akhir pada tanaman Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Zukuezi dengan tenang berkata, saat itu, negara aku Suzaku membuat perjanjian dengan sekte pemurnian jiwa kamu. Ketika negara Suzaku dalam bahaya, kamu harus meminjamkan kami bendera jiwa 1 miliar jiwa. Hari ini orang tua ini ada di sini untuk meminjam bendera. Dutian, bawa ke sini. Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat ketika dia menatap Zukuezi dan berteriak, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur sebelumnya. Pencuri tua Zukue, jika kamu ingin mencurinya, datang dan ambil saja, tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini. Zukuezi menatap Dutian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Masalah ini diputuskan antara Suzaku generasi pertama dan leluhur pendiri kamu, jadi wajar saja jika kamu tidak tahu, tetapi aku mengetahuinya dalam beberapa catatan lama. Hari ini aku di sini bukan untuk mencuri tetapi untuk meminjam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan lampu merah berkumpul dari semua arah. Lampu merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, pencuri tua. Dia melambaikan bendera jiwa dan tanpa ragu melepaskan semua 1 miliar fragmen jiwa. Selain dari jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga dikirim. Semuanya 100 km ditutupi oleh pecahan jiwa. Jeritan dan teriakan mereka memenuhi daerah itu. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar jiwa fragmen semuanya memiliki ekspresi yang sengit saat mereka merobek tangan merah itu menjadi berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zukuezi dan menatapnya dengan kejam. Zukuezi melihat 1 miliar pecahan jiwa di sekitarnya. Murid-muridnya sedikit menyusut ketika dia dengan tenang berkata, Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukum kamu menggantikan leluhurmu. Aku bilang aku hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa, jadi aku akan meminjamnya dan kemudian aku akan mengembalikannya kepada kamu. Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. Meminjam? Berapa lama kamu ingin meminjamnya? Ekspresi Zukuezi serius ketika dia berkata, pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami secara alami akan mengembalikannya. Pencuri tua Zukue, sekte pemurnian jiwa aku memiliki pepatah, jika benderanya ada di sini, sekte itu masih ada. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mencoba untuk mengambilnya. Mata Dutian menjadi dingin ketika tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke Zukuezi. Fuse. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul pada 35 jiwa utama dan kemudian jiwa-jiwa primer mulai menyatu satu sama lain. Mata Zukuezi menyala. Dia tidak bisa membiarkan perpaduan ini berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirim bulu ke depan, lalu tiba-tiba mulai membakar dan melepaskan cahaya hantu. Holy Suzaku Flame. Suara kuno Zukuezi menggelegar dari mulutnya. Bulu yang terbakar bergetar dan tiba-tiba runtuh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusat dan segera menutupi sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tak terbayangkan. 3 gunung sekte pemurnian jiwa berubah menjadi cairan kental berwarna hitam. Namun, cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua Wanglin menghilang, dan Wanglin menghilang bersama dengan gua. Seluruh sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini. 35 fragmen jiwa utama yang hendak melebur juga dikelilingi oleh api. Gas hitam melayang keluar dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Api Suzaku suci, wajah Dutian sangat jelek. Ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekitarnya. Mereka memblokir nyala api. Ekspresi Zukuezi tenang saat dia perlahan berkata, Dutian, langit adil. Aku awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi kamu telah memaksa aku. Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk darah, dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berkata, melarikan diri dari jiwa. Dutian bukan nama aslinya tetapi nama Taois yang diberikan gurunya kepadanya. Dia pernah mengatakan kepada Wanglin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara yang berbeda untuk menggunakannya, dan metode khususnya melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan lampu hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebelum Dutian. Apa ini? Zukuezi terkejut. Fuse. Dutian mengeluarkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian, dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura yang bisa menyamai Zukuezi muncul dan langit tampak terbelah 2. Sisi kiri berwarna merah menyala, mewakili Zukuezi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili tahap akhir jiwa pendakian yang dibentuk oleh 35 jiwa primer dan 1 miliar fragmen jiwa.
Saat fragmen jiwa ini muncul, ia melambaikan tangannya, mendorong semua nyala api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Seperti langit, tanah terbagi antara hitam dan merah. Murid Zukuezi menyusut. Ekspresinya agak jelek ketika dia menatap jiwa dan berkata, tidak buruk. Dengan kekuatan itu dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi planet Suzaku. Wajah Dutian pucat pasi. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun, dan sekarang dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Dia dengan lembut berbisik, bunuh dia. Fragmen jiwa Ascendan tahap akhir tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Suara gemuruh datang dari segala arah ketika awan berkumpul untuk membentuk tubuh berbentuk manusia. Tubuh ini terbuat dari awan dan sekilas tidak berbeda dari manusia. Fragmen jiwa yang kuat mengambil langkah maju dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Orang awan membuka matanya yang hantu dan menatap Zukuezi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh petani tingkat akhir Ascendan. Namun, kamu diciptakan dari fusi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ekspresi Zukuezi jelek. Dengan itu, ia melambaikan tangannya. Lampu merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang merah pendek. Saat pedang itu muncul, nyala api di tanah tersedot ke pedang. Ini pedang sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Generasi pertama Suzaku mendapatkannya dan menamakannya pedang Suzaku. Dengan itu, Zukuezi menunjuk ke arah pedang dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu segera bersinar merah seolah diisi dengan energi spiritual surgawi. Pedang ini tidak berbeda dengan pedang surgawi. Pedang ini adalah harta surgawi. Mata orang awan menyala dan dia melambaikan tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya terbang dan menjadi pedang yang sama dengan pedang Suzaku. Selain warnanya, itu terlihat persis sama dengan pedang Suzaku, bahkan jumlah besar energi spiritual celestial adalah sama. Kemudian dia menunjuk Zukuezi dan pedang kecil putih itu ditembakkan. Pedang merah dan putih saling bertabrakan seperti meteor. Setelah serangkaian tabrakan, pedang putih itu jelas bukan tandingan dan didorong mundur. Namun, pedang merah telah menerima energi spiritual surgawi dari pedang putih yang kuat, jadi pedang itu melambat. Orang awan itu menatap Zukuezi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh untuk membentuk 8 salinan pedang yang sama persis. Masing-masing dari mereka mengandung sejumlah besar energi spiritual celestial. 8 pedang ditembakkan sekaligus. 3 dari mereka mengejar pedang Suzaku dan 5 lainnya pergi ke arah Zukuezi. Ekspresi Zukuezi jelek ketika dia mundur beberapa ratus kaki. Dia menampar tasnya untuk mengambil labu, lalu dia bergumam, kumpulkan. Kelima pedang itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian, dalam sekejap mata, terperangkap di dalam labu itu. Mata Zukuezi menyala. Dia akan menggunakan labu untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya, tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara berderak dari labu. Sedetik kemudian, suara yang menghancurkan surga keluar darinya. Dengan keras, labu hancur. Kelima pedang itu terbang keluar dan menikam ke arah Zukuezi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, pedang yang melawan pedang Suzaku tampaknya telah menerima perintah, karena mereka membuang pedang Suzaku dan dengan cepat terbang. Ekspresi Zukuezi sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Bukannya dia bukan tandingan, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meskipun dia yakin dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini dia tidak memiliki banyak umur. Hal penting lainnya adalah bahwa pertempuran kedua dengan klan immortal abadi telah dimulai. Jika dia terluka di sini, itu akan sangat disayangkan. Namun, meskipun dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh orang awan itu bahkan lebih cepat daripada kilat, jadi mereka dengan cepat mendekatinya. Zukue mata suram saat tangannya menciptakan segel di depannya. Saat segel ini muncul, aura yang kuat mengelilingi Zukuezi. Pada saat ini, pedang terbang tiba. Boom! Suara yang mengguncang seluruh benua meledak. Zukuezi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti untuk sementara waktu. Segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, wajahnya pucat pasi dan udara superioritas yang dia pancarkan telah menghilang. 9 pedang terbang menghilang dan kembali menjadi fragmen jiwa. Dutian melihat pemandangan di depannya dan dengan pahit berkata, segel Suzaku yang misterius. Segel Suzaku yang misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku setiap generasi. Itu tidak dapat diolah dan diwarisi dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama, itu adalah mantra yang diberikan kepada mereka oleh serikat kultivasi. Segel Suzaku yang misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tetapi sangat kuat. Hanya ada 2 kegunaan untuk itu, menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku bahkan ketika itu melindungi hanya 1 orang. Tidak ada yang tahu bagaimana Cultivation Union berhasil membuat mantra ini. Di planet kultivasi peringkat 6, hanya 1 orang yang bisa mengetahui mantra pada satu waktu. Kecuali jika orang itu mati, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya.
Bahkan jika Suzaku sebelumnya masih hidup, ketika Suzaku saat ini mempelajari segel Suzaku yang misterius, Suzaku sebelumnya kehilangan kekuatan segelnya. Ada rumor bahwa menggunakan segel Suzaku yang misterius memiliki beberapa biaya, tetapi hanya orang-orang yang telah mempelajari mantra yang tahu biayanya. Segel yang baru saja digunakan Zukuezi adalah segel itu. Orang awan itu hancur berkeping-keping. Wajah Dutian pucat pasi ketika dia menatap Zukuezi, lalu tiba-tiba dia mulai tertawa. Masa hidupku. Ekspresi Zukuezi jelek dan dia terengah-engah. Dia tidak akan menggunakan sil Suzaku yang misterius kecuali dia harus melakukannya, terutama jika itu menggunakan segel untuk menyerang. Dia menggunakannya karena dia harus menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertempuran melawan klan abadi yang dikubur. Dutian, sekte penghalusan jiwa kamu pernah menjadi cabang Suzaku dan leluhurmu bertarung bersama generasi pertama Suzaku melawan klan abadi yang terkoyak. Mengapa kamu harus begitu keras kepala hari ini? Jika kamu menyerahkan bendera jiwa, aku akan membantu kamu membangun kembali sekte, membantu kamu mengumpulkan murid, dan bahkan membantu kamu membuat sekte pemurnian jiwa negara sendiri lagi. Mata Dutian bersinar dan kemudian dia tersenyum nakal. Pencuri tua Zukue, aku melihatmu sekarang. Kamu takut terluka? Jika tidak, kamu tidak akan berakhir dalam posisi yang memalukan. Perang dengan klan immortal abadi telah dimulai, aku khawatir kamu tidak akan bisa tinggal lama di sini. Zukuezi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, meskipun leluhur 11 daun dari klan abadi yang terkuat-kuat, aku punya kartu as lengan baju aku. Setelah itu terungkap, klan abadi yang ditinggalkan akan mati pasti. Dutian, aku akan bertanya kepada kamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkan bendera jiwa? Mata Dutian menjadi dingin. Dia menarik napas dingin dan melambaikan tangannya. Lampu keemasan ungu mulai berkedip pada bendera, tetapi itu tidak stabil. Pencuri tua Zukue, aku menyarankan kamu untuk pergi sekarang dan tidak memaksa aku untuk mengeluarkan jiwa keempat. Suara Dutian dipenuhi tekad. Ekspresi Zukuezi jelek, tapi dia mencibir ke dalam. Dia telah menunggu jiwa keempat muncul. Faktanya, yang dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara untuk mengalahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Zukuezi 80% percaya diri dalam mengalahkannya, itulah sebabnya dia datang hari ini. Setelah merenung sedikit, Zukuezi perlahan berkata, aku telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan, tetapi aku belum melihatnya secara langsung. Meminjam kesempatan ini, aku benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari jiwa keempat ini. Dutian mengepalkan giginya dan menunjuk dahinya dengan tangan kiri. Dia mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menekannya ke bendera jiwa. Titik emas ungu pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Dunia dibagi menjadi 5 elemen yang saling menetralisir dan menciptakan berbagai jenis akar roh. Memiliki 1 elemen berarti kamu dapat berkultivasi, memiliki 2 berarti kamu cerdas, memiliki 3 berarti kamu memiliki bakat, memiliki 4 berarti kamu memiliki bakat surgawi, dan memiliki 5 berarti kamu lengkap. 5 elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan bumi. Memiliki 2 langka, memiliki 3 bahkan lebih langka, memiliki 4 hampir tidak pernah terjadi, dan tidak ada yang pernah mendengar ada yang memiliki kelima. Jiwa keempat adalah orang langka yang memiliki 3 elemen, tetapi bakat ini tidak terwujud ketika dia masih hidup. Dia hidup seperti kebanyakan dan mati ketika dia berada di tahap transformasi jiwa, tetapi sekte pemurnian jiwa memperhalus jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa mengancam bahkan kultivator ascendan tahap akhir. Untuk menangkap jiwa ini, seseorang membutuhkan banyak tekad dan mereka harus membuka cultivation planet kristal ketika umur seseorang. Zukuezi berkata, dengan nada serius, Trimetal Soul. Dutian tertawa serak. Matanya redup karena masa hidupnya yang terakhir. Jiwa keempat tidak bisa dibawa keluar dengan cara biasa, seseorang harus melepaskan kekuatan hidup mereka untuk memanggilnya keluar dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, itu mengeluarkan cahaya, ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu hanya satu hal, jarum tipis. Jarum ini tidak besar, hanya sepanjang ibu jari. Itu memancarkan aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada aura yang diberikan oleh pedang Suzaku. Jiwa 3 logam adalah harta surgawi yang bisa menembus semua zat dan kekuatan jiwanya bahkan bisa membahayakan jiwa asal P. Mata Dutian menyala dan dia berkata, jiwa keempat, bunuh. Jarum emas ungu melintas dan menghilang. Ekspresi Zukuezi berubah saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang Suzaku menghadang di depannya. Dengan ding, lubang seukuran jarum muncul di pedang Suzaku. Pada saat yang sama, Zukuezi mengeluarkan raungan saat dia menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Energi spiritual surgawi melonjak melalui tubuhnya dan dia menekan dengan jari telunjuknya. Dengan keras, Zukuezi mundur 3 langkah. Cahaya keemasan ungu telah menghilang tanpa jejak sekali lagi, tetapi Zukuezi tahu bahwa jiwa keempat masih ada. Ekspresinya dingin ketika dia berkata, jiwa keempat memang kuat.
Tapi Dutian, jika kamu berada pada tahap awal ascendan dan telah menggunakan energi spiritual celestial di luar apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator transformasi jiwa, kamu akan dapat membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Aku harus lari hari ini jika itu masalahnya. Namun, jika kamu ingin membunuh aku, jiwa keempat tidak cukup cepat. Kata-kata Zukuezi punya tujuan. Jiwa keempat yang ingin ia tangkap bukan seperti sekarang. Dia menginginkan jiwa keempat dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mencapai keadaan yang lebih kuat adalah dengan melahap fragmen jiwa dan jiwa primer dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa dalam hal perencanaan, Dutian tidak dapat menyamai Zukuezi. Dutian menatap Zukuezi saat dia menunjuk ke udara dan serpihan-serpihan jiwa runtuh. Cara mereka runtuh sangat aneh. Setiap kali ada kilatan cahaya ungu, sebuah fragmen jiwa akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat cepat dan tak lama kemudian sebagian fragmen jiwa telah runtuh. Cahaya ungu menjadi lebih cepat dan lebih cepat sampai orang hanya bisa melihat garis ungu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh jiwa keempat. Dutian tidak dalam posisi untuk khawatir tentang fragmen jiwa. Mata Zukuezi bersinar. Dia akan naik ketika dia tiba-tiba melangkah mundur. Sebuah lubang seukuran jarum tiba-tiba muncul di tangannya dan darah segar menetes dari lukanya. Pada saat ini, lebih banyak jiwa runtuh. Karena 10 jiwa utama dimakan oleh jiwa keempat, kecepatannya telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Hati Dutian terasa sakit karena 2 dari bendera 1 jiwa-jiwa yang dihancurkan oleh jiwa keempat dalam sekejap bersama dengan 10 jiwa utama. Bendera 1 jiwa-jiwa tidak menderita kerugian semacam ini dalam waktu yang lama. Dutian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Jiwa keempat, berhenti!" Cahaya keemasan ungu berhenti ketika bersenandung dan kemudian menyerbu ke arah Zukuezi. Zukuezi menghela nafas. Dia ingin menunggu sampai jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menggunakan metode yang dipikirkan Suzaku sebelumnya untuk menangkapnya. Sayangnya, Dutian menghentikannya dari melahap. Zukuezi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi atau tujuannya akan diekspos. Zukuezi terus mundur sementara dia terus menunjuk ke udara di depannya. Serangkaian suara pecah bisa didengar, menyebabkan Zukuezi mundur lebih cepat. Banyak luka seukuran jarum muncul padanya dan darah mengalir keluar dari mereka. Setiap kali sebuah lubang muncul, ekspresinya menjadi lebih jelek dan auranya melemah. Namun, itu darah mulai menutupi jiwa keempat. Mata Zukuezi menjadi dingin ketika dia menampar tasnya yang memegang dan mengeluarkan labu merah kecil. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Perbaiki." Dengan satu kata, seutas api putih keluar dari labu kecil. 1000 kaki di sekitarnya segera menjadi lautan api. Api ini bahkan lebih kuat dari api Suzaku suci. Mari kita lihat apakah 3 jiwa logammu lebih kuat dari labu api surgawi. Aku akan memperbaiki jiwa keempat ini. Di dalam lautan api, jarum emas ungu muncul dan berubah merah. Meskipun tidak meleleh, darah Zukuezi perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini, jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan hembusan angin yang meniupkan lubang di lautan api. "Jiwa, lari!" teriak Dutian. Jarum emas ungu menghilang dan terbang menuju Zukuezi. Mata Zukuezi menyala. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tertawa. "Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan bersikeras untuk mengambilnya, tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini." Zukuezi menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong kecil lumpur hitam. Dia meludahkan darah di lumpur hitam dan kemudian seuntai gas hitam keluar darinya. Tangan Zukuezi membimbing untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol aneh. Pria tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% dari sisa umur aku pada saat ini. Segala sesuatu dalam 1000 kaki berhenti. Saat simbol menghilang, ada kilatan cahaya keemasan ungu dan kemudian jarum keemasan ungu muncul. Zukuezi meraih dan menangkap jiwa keempat. Pada saat ini, waktu mulai bergerak lagi. Zukuezi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi garang dan dia meraih Dutian. Dutian menghela nafas. Dia berbalik untuk melihat gua yang telah dihancurkan oleh nyala api dan menutup matanya. Tetapi tepat ketika Zukuezi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari tempat gua tempat Wang Lin berada. Ekspresi Zukuezi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasa takut bahwa dia tidak pernah merasakan setelah dia menjadi Suzaku. Gelombang anggota klan abadi berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Suzaku. Di tengah awan hitam duduk tak terhitung anggota Forsaken Immortal Clan. Mereka semua bernyanyi bersama. Kekuatan tato mereka telah keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam anggota klan ini akan menghabiskan semua kekuatan tato di tubuh mereka dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan nyanyian. Proses ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pipi kirinya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana ketika dia menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan mengungkapkan pemikiran serius. "Lihat.
Di belakangnya diikuti 3 pria tua. Aura yang mereka bertiga berikan sama persis dengan lelaki tua berdaun 8 yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Nenek moyang kelima, ini saatnya." Nenek moyang keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Pohon leluhur dibebaskan karena leluhur kuno menyerahkan hidupnya dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan segel 5 pedang. Kami tidak bisa gagal kali ini." 4 subpohon dari pohon leluhur telah mengelilingi benua Suzaku. Kali ini negara Suzaku akan dihancurkan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi itu dengan cepat menghilang ketika dia berkata, "Leluhur kelima, tentang leluhur kedua." Pria parubaya itu cemberut dan berkata, "Jangan ganggu dia. Dia sudah lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. HMPH, jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa memusnahkan negara Suzaku dalam pertempuran itu beberapa tahun yang lalu. Aku hanya tidak percaya bahwa Cultivation planet kristal yang negara yang dipegang Suzaku memiliki kekuatan yang dia bicarakan." Pria tua itu mengangguk dan tidak lagi berbicara. Orang-orang dari mayat sekte ada di sini, lelaki tua memandang ke kejauhan. Sebuah peti mati besar dengan cepat mendekati dari luar ujung timur benua Suzaku. Di atas peti mati duduk 3 orang. Mereka bertiga memiliki rambut putih. Selain dari satu di tengah, yang berada pada tahap awal Soul Transformation, 2 lainnya berada pada tahap akhir formasi jiwa. Mereka bertiga duduk di peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan awan hitam. Simbol tato di awan hitam melintas untuk mencegah mereka masuk. Orang tua jiwa transformasi tahap awal dari Korpse Sekte berkata, "Aku adalah tetua dari Korpse Sekte di planet Suzaku dan 2 di belakang aku adalah Diakon Mayat. Aku meminta Forsaken Immortal Sekte untuk membuka formasi tato." Tato di dalam awan hitam menyala lagi dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari mayat sekte dengan cepat terbang ke dalam. Peti mati itu berhenti di tengah-tengah awan hitam. Tetua Soul Transformation tahap awal dari Korpse Sekte melompat turun. Di depannya adalah pria parubaya dan 3 dukun 8 daun. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, "Tetua Sima, aku telah menunggumu." Tetua Sekte Mayat tertawa dan berkata, "Aku terlambat karena aku menemui masalah dalam perjalanan. Selain memberikan mayat-mayat, aku juga di sini untuk memberitahu klan Forsaken Immortal MU tentang berita." Pria parubaya itu memandang tetua lansia sekte dengan mata tenang sambil menunggu berita. Mata tetua mayat-mayat menyala dan dengan senyum yang bukan senyum dia berkata, "Zukwezi pergi ke sekte pemurnian jiwa dan sedang bertempur dengan Dutian untuk mencuri 1 miliar bendera jiwa, Soul." Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, lalu dia tersenyum. "Apa hasilnya?" Tetua sekte mayat tertawa. "Itu aku tidak tahu, tetapi dengan pemahaman mayat sekte aku tentang Suzaku saat ini, jika dia pergi, maka dia harus setidaknya 80% percaya diri. Klan Immortal terkasihmu harus berhati-hati." Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah pilu di ujung utara benua Suzaku. Dari sana dia merasakan aura yang membuatnya gemetar. Zukwezi sudah lama lupa seperti apa rasa sakit dari jiwa asalnya. Saat ini dia merasakan ketakutan yang baru dia rasakan ketika dia bertemu dengan generasi terakhir Suzaku. Zukwezi, bagaimanapun, adalah seseorang dari posisi tinggi, jadi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, "Yang mulia, siapa kamu?" Sinar cahaya berwarna pelangi melintas ketika Wang Lin muncul. Dia melayang di udara dengan rambutnya yang mengalir tanpa angin, tetapi dia mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru, aura dingin yang dapat membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus cahaya, dan berkilau. Matanya tidak lagi jernih tetapi dipenuhi dengan aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, itu seperti api unggun di sebelah matahari. Aura jahat ini di dalam mata Wang Lin hanya mewakili satu kata, kesombongan. Kesombongan, banyak kesombongan ekstrim yang melihat segala sesuatu di dunia seperti di bawahnya dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Dia dengan santai memandang Zukwezi. Tatapan ini beberapa kali lebih terang daripada kilat. Tubuh Zukwezi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia merasakan ketakutan yang sama sejak dia menghadapi Suzaku sebelumnya. Dia dengan cepat mundur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu Wang Lin? Tidak, kamu bukan Wang Lin. Yang mulia, siapa kamu? Zukwezi menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan teror di matanya. Orang tua ini bertanya kepada kamu generasi Suzaku mana kamu? Kata-kata yang dipenuhi dengan arogansi ini muncul dari mulut Wang Lin. Nada suaranya berisi perasaan, kamu harus menjawab. Dutian menatap adegan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan ketidaktahuan yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidak singkat, jadi dia segera bisa mengatakan bahwa orang ini bukan dia. Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mendapatkan tekanan dan jenis seperti ini. Dari, aku di atas orang lain, kesombongan.
Jenis tekanan dan arogansi ini hanya dapat ditemukan pada monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zukuezi tidak ingin menjawab, tetapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sedikit sebelum dengan dingin menatap Zukuezi dan berkata, atas nama Ye Wuyou, pria tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah. Kamu Yo. Du Tian kaget. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zukuezi mendengar nama ini, ekspresinya berubah seperti sebelumnya. Dia segera mundur lebih jauh dan teror di dalam dirinya tidak bisa lagi tersembunyi, jadi itu terlihat di wajahnya. Kamu, Zukuezi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia terkena petir. Tatapannya terhadap Wang Lin tidak lagi hanya diisi dengan kejutan, itu juga mengandung rasa ngeri yang dalam. Ye Wuyou adalah nama yang hanya diketahui oleh setiap generasi Suzaku. Tidak ada orang lain yang tahu, bahkan leluhur dari sekte di Suzaku. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang dengan nama Taoi Suzaku. Ye Wuyou adalah nama asli dari generasi pertama Suzaku. Saat Zukuezi melihat aura biru di sekitar ruang tubuh Lin, dia mengingat sejarah Suzaku masa lalu sampai dia mengunci satu identitas. Pada saat ini, teror di matanya menjadi lebih intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, salam, leluhur. Junior akan pergi sekarang. Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Mata Du Tian menyala dan dia berteriak, tinggalkan jiwa keempat. Zukuezi berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan memandang Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan jejak masa lalu ketika dia berkata, saat itu orang tua ini berutang kamu Yo. Lupakan, karena kamu menggunakannya untuk melawan Forsaken Immortal Clan, orang tua ini akan meminjamkannya padamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu akan mengembalikannya kepadaku. Du Tian panik dan akan berbicara ketika Wang Lin menatapnya. Ketika Du Tian melihat ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, aku akan membunuhmu jika kamu berbicara, dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jantung Du Tian bergetar dan dia tidak lagi berani untuk berbicara. Zukuezi menghela napas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali, apapun yang terjadi, ia mungkin harus melawannya. Namun, dari apa yang dia dengar tentang orang ini, Zukuezi bahkan tidak memiliki rasa percaya diri yang terkecil untuk melawannya. Zukuezi menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tapi mata Wang Lin menunjukkan kilatan kesombongan dan dia berkata, karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu harus tahu aturan aku. Apakah kamu hanya akan pergi seperti ini? Zukuezi merenung sedikit dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jari dari tangan kanannya. Masalah ini adalah kesalahan junior. Apakah 2 jari sudah cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan sombong berkata, tinggalkan 1 lagi. Zukuezi mengepalkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lain. Wajahnya pucat saat dia memandang Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, enyahlah. Zukuezi cepat-cepat pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Zukuezi mengepalkan giginya dan mengaum di langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia masih di planet Suzaku? Bagaimana bisa? Generasi ketiga Suzaku bersekongkol melawannya dengan memikat kultivator asing. Bagaimana dia tidak mati? Dia meraung sepanjang perjalanan kembali sampai dia berada di atas negara Suzaku. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kembali ke arah Pilu. Kemarahan sudah hilang, tetapi digantikan dengan kecurigaan. Ada yang salah. Dengan apa yang aku ketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia akan bersikap mudah pada aku. Mungkinkah dia baru saja bangun dan berpura-pura? Zukuezi merenung sedikit. Ekspresinya menjadi sangat gelisah sebelum dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji teorinya. Dia menginjak kakinya di tanah dan retakan besar muncul di langit ketika dia menatap dengan kejam ke arah Pilu. Suzaku generasi kedua, Zukuezi terbang ke arah Gunung Suzaku. Di dalam sekte pemurnian jiwa di Pilu. Sosok Wang Lin goyah dan kemudian jatuh dari langit setelah dia memastikan bahwa Zukuezi telah pergi. Du Tian kaget dan cepat pergi ke Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya tertutup, dia jelas kesakitan. Du Tian melihat lebih dekat, kemudian ekspresinya berubah sangat dan dia berteriak, kepemilikan. Dia langsung mengepalkan giginya dan mengangkat tangannya. Dia akan menekan dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kepemilikan, namun, saat dia hendak menekan, Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang jernih dan tidak mengandung arogansi dari sebelumnya. Wang Lin dengan lemah berkata, senior, berhenti. Du Tian menatap Wang Lin dan berkata, dalam nada serius, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu terlalu terburu-buru, dasar bocah cilik. Tidak bisakah kamu melihat tingkat keparahan situasinya? Jika orang tua ini memiliki sifat lamanya, aku akan membunuhmu dengan tamparan. Jangan mengira itu karena masa hidup kamu. Suara yang sangat arogan berasal dari alis Wang Lin.
Tak lama setelah itu, lampu hijau keluar dari dahi Wang Lin dan berdiri di samping. Lampu hijau ini berbentuk pria paruh baya besar dengan wajah kasar dan tubuh besar. Saat dia muncul, dia merilis aura yang kuat. Warna langit tiba-tiba berubah. Karena dampak aura orang ini, awan mulai terbentuk. Petir bisa dilihat dan hujan mulai turun. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, menyebarkan untuk orang tua ini. Apakah aku membiarkan kamu hujan? Dengan hanya satu raungan, awan-awan di langit berserakan tanpa jejak, bahkan hujan yang jatuh pun berhembus. Bahkan setetes pun belum mendarat. Tubuh Du Tian bergetar hebat saat dia menatap dengan takjub pada pemandangan di depannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum pahit dan mengeluarkan batuk. Ketika api Suzaku suci tiba, jiwa asal Wang Lin sudah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Du Tian dan Su Kuezi, jadi ketika Holy Suzaku Flame muncul, dia bersembunyi di dalam surga menantang manik-manik. Ketika dia pergi ke sana, si Tunan terbangun. Si Tunan yang baru saja bangun memiliki citra yang sengit, tetapi dalam kenyataannya ia sangat lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum si Tunan memperhatikan apa yang terjadi di luar, memasuki tubuh Wang Lin, dan menakuti Su Kuezi. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting si Tunan sangat kuat. Ketika si Tunan membuat Su Kuezi memotong jarinya, Wang Lin sangat gugup, tetapi si Tunan sama sekali tidak gugup dan sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Su Kuezi untuk meninggalkan jari. Mungkinkah dia tidak takut Su Kuezi membalas? Tanggapan si Tunan adalah, karena aku si Tunan. Sebelumnya kau hampir menghancurkan rencanaku dengan meminta itu jiwa keempat, kau bocah cilik. Jika aku membiarkan burung pipit kecil pencuri itu melihat aku, orang tua ini harus kembali tidur segera setelah bangun. Adapun jiwa keempat itu, begitu aku menemukan tubuh dan memulihkan kultivasi aku hanya akan membunuh jalan aku ke atas gunung Suzaku dan mencurinya kembali untuk kamu. Si Tunan memelototi Du Tian. Du Tian belum disebut bocah nakal selama ribuan tahun. Dia hanya bisa dengan hati-hati tersenyum dan bertanya, "Senior." Si Tunan mengangkat kepalanya dan dengan arogan berkata, "Wang Lin, beritahu bocah cilik ini siapa aku." Wang Lin tersenyum masam. Dia memandang Du Tian dan berkata, "Dia si Tunan." Si Tunan? Du Tian berpikir untuk waktu yang sangat lama dan tidak bisa memikirkan ahli bernama si Tunan. Lalu Wang Lin berkata, "Suzaku generasi kedua." Tubuh Du Tian bergetar dan dia terhuyung mundur. Matanya dipenuhi dengan guncangan hebat. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Kuezi takut. Ketenaran generasi kedua Suzaku terlalu besar, dalam beberapa hal bahkan melebihi ketenaran Suzaku generasi pertama. Tak lama setelah itu, Du Tian menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah si Tunan dan berkata, "Junior Du Tian dari Soul Refining Sect Senior." Si Tunan mengangguk dan berkata, "Mengingat fakta bahwa kamu melindungi Wang Lin dan memberinya 1 billion Soul Flag, lelaki tua ini menjanjikanmu bahwa jika ada kesempatan, aku akan membantumu menghidupkan kembali sekte pemurnian jiwa." Si Tunan mengenang masa lalu. Jika bukan karena teman baiknya dari sekte pemurnian jiwa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri ke surga menentang manik selama pertempuran dengan kultivator asing. Du Tian mengungkapkan sebuah senyum di wajahnya. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk sekte pemurnian jiwa, dan itu adalah hal yang paling dia khawatirkan dalam hidupnya. Inilah sebabnya mengapa dia bersedia menggunakan akhir hidupnya untuk berteman dengan Wang Lin, itu semua untuk menemukan cara untuk menjaga sekte pemurnian jiwanya hidup. Kedatangan Su Kuezi membuat Du Tian putus asa, namun, banyak hal berubah begitu cepat sehingga dia merasa sudah mengalami seumur hidup. Sekarang setelah generasi kedua Suzaku secara pribadi berjanji untuk menjaga sekte pemurnian jiwa tetap hidup, Du Tian merasa puas. Dia duduk dalam posisi lotus dengan senyum di wajahnya dan perlahan-lahan menutup matanya. Kakak magang senior, prediksi kamu berhasil, aku, Du Tian, dapat bertemu kamu, guru, dan semua leluhur sebelumnya dengan senyum. Aku, Du Tian, bukan orang berdosa dari sekte pemurnian jiwa. Aku menemukan harapan baru untuk Soul Refining Sect. Aku bisa melihat bahwa di masa depan, sekte pemurnian jiwa aku akan menjadi keberadaan di luar negara kultivasi peringkat 6. Aku, Du Tian, telah meninggalkan jejak aku pada sejarah sekte pemurnian jiwa. Guru, aku berhasil mencapai apa yang aku janjikan. Aku, Du Tian, rela menghapus kesadaranku untuk memasuki bendera jiwa untuk selamanya. Pada malam hujan di jalan umum, para bandit membunuh semua orang, dan di antara puing-puing ada seorang pemuda yang menangis. Dengan napas panjang, seorang lelaki tua berjalan keluar dari hujan. Setelah dengan lembut menggosok kepala pemuda itu, dia mengungkapkan senyum lembut dan hanya mengatakan satu kalimat. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Pemuda itu tumbuh di dalam pemurnian jiwa sekte. Pemuda berbakat segera menonjol di antara para murid lainnya. Dia melakukan semua ini hanya karena satu kalimat itu. Untuk mengikuti jejak lelaki tua itu, dia berkultivasi keras setiap hari. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia melanjutkan penanaman yang membosankan ini sampai dia memahami langit dan mencapai tahap formasi jiwa.
Dia menjadi murid lelaki tua itu, diberi nama Tao Dutian, dan mengikuti lelaki tua itu kemana-mana. Waktu seperti sebuah lagu, akan ada hari ketika lagu berakhir dan orang-orang pergi. Sebelum jiwa gurunya memasuki bendera 1 miliar jiwa, ia berjanji untuk melindungi sekte pemurnian jiwa selama sisa hidupnya hanya untuk satu kalimat di masa mudanya. Guru, murid, akan datang. Dutian tersenyum sambil menutup matanya. Bagian terakhir dari daya hidupnya menghilang. Sinar cahaya keemasan ungu terbang keluar dari alisnya. Bendera 1 jiwa-jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan gelombang, cahaya keemasan ungu menghilang di dalamnya. Meskipun bendera 1 jiwa-jiwa telah kehilangan 2 dari fragmen jiwanya, 10 jiwa utama, dan jiwa keempat, itu masih bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bendera 30 kaki ini mewakili akar sekte pemurnian jiwa. Tampaknya memiliki pikiran sendiri saat melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih bendera jiwa, lalu dia memandang Dutian yang tersenyum dengan ekspresi kompleks dan melankolis. Dia berlutut dan bersujud kepada Dutian. Meskipun senior bukan guruku, kau memperlakukanku sebagai muridmu, aku tidak akan pernah melupakan ini. Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sebenarnya, waktu yang dihabiskannya dengan Dutian tidak terlalu lama, tetapi kebaikan Dutian kepadanya terukir di hatinya. Zukuezi, suatu hari aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar untuk memusnahkan sekte penyulingan jiwa. Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dan matanya menjadi dingin. Dengan hembusan angin, mayat Dutian mulai perlahan-lahan hancur seolah-olah segala sesuatu tentang orang ini menghilang. Hanya dalam ingatan Wang Lin angka Dutian masih tetap. Bagi kamu untuk bertemu orang ini adalah keberuntungan kamu. Dia layak dikenang. Si Tunan menghela nafas. Suaranya tidak lagi dipenuhi dengan kesombongan saat dia memikirkan teman-teman baiknya di masa lalu. Wang Lin merenung sedikit dan melihat ke arah si Tunan. Apa rencanamu? Mata si Tunan menyala dan kesombongan muncul kembali. Dia berkata, temukan tubuh dengan talenta yang cocok untuk aku, pulihkan kultivasi aku, dan cari orang-orang yang menyebabkan aku berakhir dalam situasi ini. Jika mereka sudah lama mati, maka aku akan menghilangkan kemarahan aku pada keturunan mereka. Kepribadian si Tunan selalu seperti ini. Saat itu ia terus mengajar Wang Lin jalur kultivasi yang hampir seperti iblis ini. Alasan Wang Lin telah membunuh begitu banyak karena pengaruh si Tunan. Wang Lin mengangguk dan berkata, surga yang menentang manik telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat dihilangkan. Tanpa membiarkan Wang Lin selesai, Situ berkata, omong kosong. Ini semua kesalahan manik-manik yang aku berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika kamu memberikannya kepada aku tidak akan menginginkannya. Wang Lin menatap si Tunan dan berbisik, Situ. Apa itu? Si Tunan memutar matanya. Terima kasih. Si Tunan merenung. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa surga yang menentang manik adalah harta yang sangat langka, kemungkinan besar melebihi harta surgawi. Tetapi meskipun dia adalah orang yang tiran dan sombong, dia sangat menghargai kebaikan yang telah ditunjukkan orang lain dia. Suzaku pertama menunjukkan kepadanya kebaikan dan itulah sebabnya dia menyerah meninggalkan planet untuk tetap tinggal dan melindungi negara Suzaku. Hubungan antara dia dan Wang Lin sangat sulit, tetapi itu hanya membuat hubungan mereka semakin dekat. Dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh sebagai seorang kultivator, jadi baginya, Wang Lin seperti muridnya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak bisa meminta manik yang menantang surga. Si Tunan mendengus ketika dia menoleh dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, maka cari mayat untukku. Tunggu sebentar dan biarkan aku memeriksa apakah ada tubuh yang cocok untuk aku di planet ini sekarang. Meskipun orang tua ini tidak dapat melawan musuh, aku masih memiliki mantra aku, jadi menemukan tubuh harus mudah. Dengan itu, mata si Tunan menyala dan akal ilahinya menyebar. Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, Zukuezi memiliki murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus. Murid Zukuezi. Lupakan, aku berutang Suzaku generasi pertama. Jika kamu ingin membunuhnya, aku tidak peduli, tetapi bagi aku untuk melakukannya, itu terlalu banyak. Bagaimana mungkin tubuh seperti ini ada di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini masih hanya anak laki-laki, itu adalah bahan kepemilikan berkualitas tinggi. Tidak buruk. Aku tidak peduli jika dia hanya anak-anak, bocah ini dibuat untuk kepemilikan. Si Tunan memandang ke arah utara yang ekstrim dengan mata penuh sukacita.